buat pendukung Griazzurri, waktunya kalian yakin. Ya, semoga aja beruntung Italia. Halo guys, welcome to my channel T10 TV. Kali ini gue akan membahas mengenai Griazzurri, tim nasional Italia. Jangan lupa sebelumnya subscribe, nyalakan notifikasi lonceng. Jadi kalau ada video baru dari T10 TV, kalian mendapatkan notifikasinya dan bisa menyaksikannya. Dan juga jangan lupa share video kemana-mana, kasih tahu Bicing, Nyak, Babe, Papa, Mama, mantan atau siapapun teman-teman untuk subscribe T10 TV ya. Oke, bagaimana hari ini kabar Anda? Sehat-sehat semua ya kalian ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sakit, dan tentunya hati-hati, Covid sudah merajalela. Jaga orang terdekat kalian ya. Oke, kita bahas Italia. Kenapa Italia bagus? Nah, ini menarik. Italia lolos sebagai juara grup A, 3 kali main, 3 kali menang, 7 gol tanpa kebobolan. Termasuk 30 pertandingan mereka tak terkalahkan. Kemudian 13 pertandingan tidak kebobolan. Nah, ini menarik. Apa faktornya? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor Roberto Mancini. Ini pelatih yang benar-benar tahu betul kekecewaan dari Griazzurri atau Italia ketika mereka tidak lolos Piala Dunia 2018. Betapa sedihnya tim sebesar Italia, juara dunia 4 kali. Bintangnya 4 guys. Tidak lolos ke Piala Dunia. Itu disaster banget. Dan Ventura itu akan menjadi pelatih terburuk sepanjang sejarah tim nasional Italia. Roberto Mancini dipilih tahu dia bagaimana membangun tim dengan pemain muda, dengan merubah cara bermain. Kita ingat Prandelli, Conte, Ventura, kemudian akhirnya kita mendapatkan Roberto Mancini. Kalau melihat kesuksesan Italia waktu di zaman Prandelli itu berbeda dengan ketika di zaman Conte. Nah, kalau gue melihat permainan Italia di zaman Prandelli, Cesare Prandelli dengan Conte, Antonio Conte, ini di blend dan terlihat seperti yang dimainkan oleh Roberto Mancini. Hanya saja Mancini lebih banyak main dari sayap dengan kecepatan, wingback, kemudian pemain winger yang cukup cepat, tidak peduli dengan tidak memiliki seorang striker tinggi. Nah, ini bedanya. Dan bermain 4-3-3, bertransformasi menjadi 3-4-3 atau 3-5-2, ini luar biasa. Jadi gue rasa itu faktor Mancini. Pelatih yang tepat, kemudian memilih pemain yang tepat, dan memanfaatkan momentum kegagalan Italia di Piala Dunia 2018. Jadi mereka bermain all out. Sejak penyisian mereka tampil luar biasa. 10 kali pertandingan, 10 kali menang di penyisian. Jadi gue rasa luar biasa ya untuk tim nasional Italia di bawah Mancini. Jadi faktor pertama Mancini. Faktor kedua, Italia memiliki materi pemain yang cukup cepat. Jadi banyak pemain-pemain yang berani pegang bola. Jadi gini, gue melihat bahwa pemain di lini belakang banyak yang mengatakan kenapa pakai Chiellini, kenapa pakai Bonucci yang sudah dimakan usia 34 tahun, 36 tahun. Tapi mereka memiliki kapasitas pengalaman yang luar biasa. Mereka bisa build up serangan, mereka bisa menjadi kapten, mereka bisa menjadi leader di lini belakang. Jadi pengalamannya juga berbicara, caption juga cukup banyak. Jadi gue rasa dua pemain Chiellini dan Bonucci menjadi kunci. Kemudian Italia jarang-jarang memiliki pemain yang bisa mengalirkan bola di tengah. Satu angkatan ini cukup bagus banget. Barella, Verratti, Locatelli, kemudian Jorginho. Jadi gue lupa. Jadi Jorginho, Barella, Locatelli atau Verratti yang dipasang siapapun itu menjadi pemain-pemain yang sangat sentral untuk mengalirkan bola. Jadi ketika bola dari Donnarumma biasanya harus build up serangan adalah Bonucci. Nah, sekarang banyak. Biasanya yang mendekati Donnarumma adalah Jorginho, kalau nggak Barella, kalau nggak Locatelli. Mereka bisa semua build up serangan. Jadi Italia punya kapasitas build up serangan yang cukup bagus di Euro kali ini. Ditambah winger mereka juga pilihannya cukup banyak guys. Jadi pilihannya kalau kita melihat di timnas Italia sekarang yang bermain inti tentunya sekarang Insigne di kiri, dia bisa di kanan. Kemudian kita melihat dipasang dengan Berardi.
Domenico Berardi, ini pemain asal Sassuolo. Dan di depan adalah tentunya salah satu striker yang gue suka, Ciro Immobile. Ini cepat, sundulan kepala oke, tendangan oke, pintar mencari ruang. Nah, cadangannya masih ada Belotti, masih ada Federico Chiesa, masih ada Federico Bernardeschi. Jadi siapapun yang dipasang oleh sang pelatih aman. Di tengah tadi gue udah bahas, semua bisa pegang bola. Sayangnya salah satu jagoan gue atau dua jagoan gue tidak bisa main akibat cedera. Nicolo Zaniolo dan juga Lorenzo Pellegrini sayang sekali tidak bisa tampil karena akibat cedera ya. Tapi di tengah pilihan yang sekarang yang mungkin akan menjadi pilihan utama selalu yaitu Barella, Jorginho, kemudian Locatelli. Nah ini Locatelli mungkin selera ya, apakah itu akan diisi Verratti atau Locatelli itu selera. Masih ada cadangannya Brand Cristante, masih ada Matteo Pessina, dan juga tentu pemain yang bermasuk ya menggantikan Lorenzo Pellegrini yaitu Gaetano Castrovilli dari Fiorentina. Nah di belakang kita lihat di posisi back, yang pasti kalau disuruh memilih tentunya gue akan lebih memilih dua center back asal Juventus ya, Chiellini dan juga Bonucci untuk main utama. Tapi kalaupun Chiellini cedera, mungkin Bastoni berpasangan dengan Bonucci akan menjadi satu pilihan. Kemudian cadangannya adalah tentunya Acerbi, pemain asal Lazio. Sedangkan untuk bek kiri ada Leonardo Spinazzola yang adalah Roma, salah satu wingback atau fullback yang cukup bagus. Kemudian di kanan pilihan gua adalah Alessandro Florenzi sebetulnya. Tapi kalau Florenzi cedera, mungkin dia akan digantikan oleh Giovanni Di Lorenzo. Nah, sedangkan di kubu atau di sisi kiri Spinazzola akan di cadangannya adalah Emerson. Jadi sebenarnya sudah lengkap. Mancini sudah punya, dan dia juga punya Rafael Tolo yang bisa bermain sebagai center back atau back kanan. Jadi ada pemain-pemain yang bisa bermain di dua posisi sekaligus. Jadi ini komposisinya lengkap banget, pemain fit. Jadi Liga Italia atau banyak tim Italia yang tidak berlaga di hingga akhir dari Liga Champions Eropa atau Liga Eropa musim lalu. Jadi buat banyak waktu atau recovery yang cukup bagus. Jadi persiapan tim nasional Glazuri ini cukup matang ya. Kemudian di penjaga gawang pastinya Donnarumma ya, tidak akan tergantikan. Cadangannya adalah Sirigu dan juga Alex Meret. Jadi menurut gua Donnarumma juga semakin matang, apalagi di depannya dua pemain senior Bonucci dan Chiellini ini akan sangat membantu overall. So far so good. Jadi gua rasa itu faktor kenapa Italia bermain cukup impresif hingga lolos grup dan juara grup. Itu adalah karena faktor Roberto Mancini, taktik yang cukup brilian dari transformasi 3 atau 4-3-3 jadi 3-4-3 atau 3-5-2 itu sudah berjalan dengan sangat bagus dan terbukti ya waktu menghadapi Turki Italia bermain cukup bagus, hanya saja memang babak pertama mereka masih sulit membongkar pertahanan Turki. Babak kedua setelah gol Demiral bunuh diri, gol Immobile dan isinya berhasil mengukuhkan mereka menjadi 3-0. Kemudian menghadapi Swiss hampir sama. Di awal-awal pertandingan sulit sekali menciptakan gol, tapi lagi-lagi ketika Immobile, Insigne mendapatkan atau Berardi mendapatkan pressing, yang keluar justru lini kedua. Locatelli mampu menciptakan 2 gol dan akhirnya Immobile juga menciptakan gol, jadi 3-0. Jadi betapa sudah lupa Catenaccio. Jadi compact defense yang sangat bagus dari Italia ditambah attacking football yang impresif dari Mancini ini yang membuat Italia berbeda. Mereka sangat siap untuk tampil hadapi siapapun. Gue udah lama nggak nonton Italia nggak deg-degan. Kemarin gue nyaman gitu nonton Italia, nyaman karena mainnya bagus. Jadi kalaupun kalah ya udah mainnya bagus. Jadi nggak marah-marah, nggak deg-degan gitu. Ya alhamdulillah menang 3 kali. Terakhir menghadapi Wales ini Italia B. Semua pemain di bangku cadangkan hanya Donnarumma, Bonucci dan juga Jorginho. Sisanya 8 pemain lapis kedua. Memberikan sebuah kesempatan bermain, bahkan penjaga gawang pun diberikan kesempatan oleh Mancini yang dia katakan dulu dia tahun 90 dia nggak dimainkan, jadi dia pengen memberikan pemain yang sudah dipanggil ke timnas bermain di Euro, tentu mereka ingin main, dikasih menit bermain meskipun hanya 5 menit main. Jadi itu sebuah hal yang cukup bagus dari Mancini. Dan Italia mengalahkan Wales. Nah jadi setelah lolos ini Italia menjadi juara grup A, mereka akan menghadapi
Austria. Kemudian kalau menghadapi Austria menang, mereka akan menghadapi pemenang antara Belgia dan juga Portugal. Kalaupun mereka lolos, mereka akan menghadapi Prancis. Nah, jadi gue rasa ini perjalanannya semakin berat bagi Italia, tapi gue yakin bahwa Italia siap banget ya. Tim Italia siap banget. Jadi buat pendukung Gliazzurri, waktunya kalian yakin. Ya, semoga aja beruntung Italia. Jadi itu faktor-faktor yang membuat Italia impresif tampil. Jadi di Euro nggak ada lawan jelek lawan bagus, semuanya bagus karena 24 negara yang lolos adalah pantas untuk main di putaran final. Jadi gue nggak terlalu setuju kalau wah lawannya mudah di grup, nggak juga. Kan pertandingan bukan hanya 2 kali 45 menit, tapi bagaimana tekanan, bagaimana melawan COVID. Kalau ada yang pemain terkena COVID semuanya berubah. Terus bagaimana mental, kelelahan, itu banyak, full package lah dalam sebuah turnamen besar seperti Euro. Jadi Italia bisa melaju sejauh ini hebat. Jadi gue rasa ini ada transformasi keyakinan dari tifosi bahwa Italia akan bisa berbicara banyak, insya Allah juara. Jadi gue tetap yakin Italia di Euro 2020. Gitu guys, bahasan gue mengenai Gliazzurri Italia. Semoga bermanfaat. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Kalau setuju jangan lupa subscribe dan juga kasih tahu teman-temannya untuk bisa ikuti terus PS10 TV. Terima kasih sudah menyaksikan Gliazzurri di PS10 TV. Sampai ketemu. Theo Nugroho sign out. Bye.